Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Magelang, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik bersama saya Rema Puspitasari sebagai supervisor dan rekan saya Eka Susanti sebagai coach serta Pujiatun sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Rema. Selamat malam Bu Eka, gimana kabarnya? Selamat malam juga Bu Rema, alhamdulillah kabar saya baik. Oke Bu Eka, seperti yang kita sepakati sebelumnya, bahwa pertemuan kita kali ini, kita akan membantu Bu Eka sesuai yang Bu Eka ajukan, yaitu ingin meningkatkan kompetensi dalam hal melakukan coaching atau meningkatkan kompetensi coaching. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam kompetensi inti coaching itu ada 3, yaitu presence, yaitu kehadiran penuh. Kedua itu mendengarkan aktif. Ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk listen atau hadir sepenuhnya nanti, eee, badan, pikiran, hati itu selaras saat melakukan percakapan coaching. Untuk mendengarkan aktif, hal ini kompetensinya adalah bebas dari adjustment, asumsi, dan asosiasi. Kemudian serta dapat menangkap emosi kunci, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan kunci. Jadi bukan asumsinya kita, tetapi dari hasil mendengarkan apa yang disampaikan oleh kunci, kemudian kompetensi ketiga adalah tadi mengajukan pertanyaan berbobot. Ajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan, dan perlu kita ingat bahwa di dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu ada kaidah-kaidah. Dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu kita menggunakan kata bagaimana, apa, lalu, ceritakan, dan sebagainya. Yang mana pertanyaan itu tidak mengandung atau tidak menyebabkan kunci merasa bersalah. Seperti contoh, jadi kita intinya jangan membuat coach itu merasa bersalah, ya. Kemudian, berikutnya, saat kita juga harus bisa memberdayakan coaching. Dalam memberdayakan coaching ini, yang perlu kita pegang, kita melakukan coaching untuk membuat rencana aksi spesifik yang mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran, kemudian berbagi pengalaman. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Eka, dari kompetensi ini yang sudah saya sebutkan tadi, yang selama ini sudah kita ketahui bersama, Bu Eka ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, terima kasih Bu Rema tentang kompetensi inti sebagai dalam pelaksanaan coaching yang ingin saya tingkatkan adalah bagaimana ketika kita sebagai coach, khususnya saya, itu bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Karena selama ini waktu saya latihan melaksanakan praktik coaching, itu dalam membuat pertanyaan berbobot itu sepertinya kurang maksimal. Selain itu, saya juga ingin supaya pertanyaan saya yang saya berikan kepada kunci ini tidak menghakimi. Seperti itu, Bu Rema. Baik, Bu Eka, terima kasih. Jadi Bu Eka ingin dibantu meningkatkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi selama ini perlu ditingkatkan dalam bagaimana pertanyaan yang tidak membuat, rasa bersalah, rasa menghakimi melalui pertanyaan berbobot yang dibuat. Nah,
Bagian mana nanti Bu Eka ingin saya amati? Ya, saya ingin nanti Bu Rema mengamati saya, kemudian sesudah itu memberikan catatan tahapan-tahapan yang saya lakukan, utamanya terkait kompetensi inti dalam membuat pertanyaan berbobot, Bu Rema. Baik Bu Eka, nanti saya akan mengamati Bu Eka dalam hal membuat pertanyaan berbobot. Selanjutnya, bagaimana penilaian Bu Eka sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Ya, penilaian saya ketika nanti saya praktik apa yang menjadi ketakutan, permasalahan pribadi yang saya rasakan, utamanya ketika membuat pertanyaan berbobot itu pada saat masuk alur tirta dalam mengidentifikasi, itu saya tidak mengalami kendala lagi, sehingga kegiatan percakapan kucing itu dapat berjalan lancar, mengalir apa adanya, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Eka. Baik, selanjutnya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Ibu? Ya, adapun harapan saya itu nanti mendapatkan feedback terkait tentang kelemahan, kekuatan, dan juga hal-hal yang perlu saya perbaiki kembali. Sehingga nanti ketika saya melaksanakan praktik langsung, yaitu percakapan kucing dengan konsep supervisi akademik dengan rekan sejawat, itu tidak ada kendala. Semua mengalir begitu saja, tidak ada kegalauan, tidak ada lagi kebingungan untuk saya, Bu Rema. Oke, ya terima kasih Bu Eka. Nanti akan ada feedback di mana yang sudah mempunyai kekuatan yang perlu ditingkatkan. Kemudian ketika melakukan percakapan kucing sesuai alur cerita itu mengalir begitu saja, tanpa ada keraguan di dalam membuat pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan. Saya sudah mendapatkan apa yang akan saya amati dari Bu Eka. Nah, sekarang silahkan, Bu Eka mempraktikkan kucing dengan kucingnya Bu Eka. Silahkan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Rema. Ya, silakan, Izin monggo. saya untuk bergabung dengan Bu Puji. Iya, monggo. Selamat malam Bu Puji. Apa kabar Selamat hari ini Bu malam. Puji? Ya, alhamdulillah Bu Eka, malam ini saya dalam kondisi sehat, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hati. Baik, mungkin ini ada kaitannya kemarin sempat Bu Puji WA saya ada sesuatu yang ingin diceritakan kepada saya. Nah, Ya, silahkan mungkin malam ini bisa diceritakan ada apa Bu Puji? oke. Betul sekali Bu Eka. Eh, terkait dengan kemarin saya WA itu, permasalahan saya itu begini Bu Eka. Pada awal ini kan di awal-awal tahun pembelajaran baru ya. Selama Ya, ini di sekolahan kami itu sudah menjalankan program yang sudah ada, yaitu dengan siswa-siswa kita itu absen elektronik atau online seperti itu. Lah di tahun ajaran baru ini kegalauan saya adalah bagaimana saya menjalankan program itu dengan siswa-siswi supaya disiplin absen, supaya disiplin absen begitu maksudnya. Selama ini belum berjalan dengan lancar karena anak-anak itu tidak tertib antri. Jadi dia malas seperti itu Bu, dengan berbagai alasan seperti itu. oh ya, baik. Jadi kegalauan Bu Puji di sini dikarenakan karena Bu Puji ini khususnya di awal tahun ajaran ini di mana sekolah Bu Puji itu memiliki program tentang presensi secara online tapi belum berjalan lancar dikarenakan anak-anak itu
salah satunya itu malas antri, begitu ya Bu Puji ya? Iya, Bu Eka, betul sekali. Oh ya, baik. Nah, dari percakapan hari ini Bu Puji, tujuan apa yang Bu Puji harapkan? Dari percakapan malam ini saya harapkan nanti siswa-siswi saya dapat absen secara tertib dan dapat meningkatkan kesadaran secara kontinu begitu, Bu. Ya, berarti dari percakapan ini nanti Bu Puji mau atau ingin anak-anak itu memiliki kesadaran untuk absen secara tertib ataupun kontinu begitu. Nah, sekarang apa harapan Ibu dari percakapan ini? Harapannya siswa absen secara tertib. Begitu, Bu. Oh ya, ya. Berarti harapan ke depannya nanti supaya anak-anak ini bisa absen secara tertib, yang pasti tidak harus diingatkan ya Bu dari pihak sekolah begitu ya Bu Puji ya? Iya, tidak usah Oke, diingatkan, tetap absen begitu, Bu. nggih, nggih. Nah, kemudian perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu inginkan? Dari kegiatan itu harapan saya atau perubahan yang saya harapkan adalah siswa-siswi dapat absen secara penuh dilakukan oleh anak-anak tersebut tanpa ada walaupun tidak ada yang menunggu atau Bapak Ibu guru tetap absen seperti itu, Bu. Perubahannya seperti Baik, itu. oke. Ya, berarti perubahannya nanti itu setiap paginya nanti anak-anak itu bisa absen, kemudian secara tertib, mau antri tanpa harus diingatkan. Nah, Ingatkan, ya. menurut Bu Puji, keadaan ideal menurut Bu Puji itu yang bagaimana Bu Puji? Kalau idealnya menurut saya itu jadi anak-anak itu absen secara tertib. Kalau kita kan siswanya banyak ya Bu ya, jadi ada 750 siswa. Nah, terus kemudian idealnya ya dari 750 siswa itu bisa absen semuanya. Kalau selama ini kalau di uh, istilahnya tanpa paksaan itu Bu, gitu. Oke. Anak-anak melakukan absen itu tanpa paksaan dengan kemauan sendiri seperti itu. Oh ya, baik. Berarti menurut Bu Puji, idealnya itu nanti anak-anak itu dari jumlah Siswa, 750, iya, 750 siswa ya, iya, itu diharapkan nanti anak-anak itu bisa absen secara online semua tanpa harus ada paksaan paksaan, begitu ya. Oke, iya. baik. Nah, jika idealnya tadi dari seluruh siswanya Bu Puji itu adalah keadaan ideal, menurut Bu Puji saat ini itu ada di level berapa keadaan anak-anak sekarang? Kalau menurut pandangan saya saat ini anak-anak itu masih di level dari angka seandainya angka 1 sampai 10 itu masih di angka level 5 Bu Eka. Ya, di level 5 dikarenakan belum seluruhnya ya, berarti kalau Iya, di level 5 sekitar 350 siswa ya yang bisa betul aktif untuk sekali. presensi. Absen, Oke, nggih, seperti itu. baik. Lah, menurut Bu Puji, level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan dari siswa Bu Puji ini? Kalau menurut saya mungkin di level 8 ya Bu. Dari di level 5 itu saya harapkan bisa perubahannya di level 8 karena dari siswa tersebut kan mungkin ada yang sakit, izin sakit atau uh, ada kepentingan seperti itu. Baik, berarti yang saat ini itu level 5, Bu Puji mengharapkan nanti ada perubahan di level 8. 8. Begitu ya Bu Puji ya? Iya. Oke. Nah, apa usaha yang bisa Bu Puji lakukan
untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, yang pertama mungkin sosialisasi yang penuh dengan anak-anak, mengulang kembali, menghimbau kembali, terus kemudian melaporkan hasil rekapan absensi siswa-siswi per minggu kepada wali kelas, seperti itu Bu Eka. Nanti dari wali kelas kemudian bisa disampaikan ke kelasnya masing-masing, seperti itu Bu. Baik, berarti di sini Bu Puji menginginkan adanya yang pertama menghimbau atau himbauan kembali ke anak-anak, Iya, kemudian yang kedua membuat rekap setiap minggunya dari Bu Puji yang nantinya rekap tersebut akan diberikan kepada wali kelasnya, kemudian dari wali kelas akan disampaikan ke siswa ya Bu Puji ya. begitu Bu Eka. Dari usaha yang tadi sudah Bu Puji sampaikan, mungkin ada usaha lain yang ada di benak Bu Puji? Iya Bu Eka. Kalau tadi kan kita membahasnya baru siswa-siswa yang belum absen, belum tertib absen, seperti itu. Nah, usaha saya yang lainnya mungkin bisa memberikan penghargaan atau reward kepada siswa-siswa yang selalu absen setiap harinya, continue tanpa harus istilahnya tanpa harus apa itu, diingatkan, tanpa harus ditunggui, tapi dia selalu menggunakan absen setiap hari, seperti itu Bu. Iya, berarti di sini Bu Puji langkah yang ketiga nantinya akan memberi penghargaan atau reward kepada siswa-siswa yang sudah secara sadar melakukan presensi secara online. Iya. Baik, dari ketiga itu, menurut Bu Puji yang bisa segera dilaksanakan atau bisa segera dieksekusi itu yang mana Bu Puji? Ya, dari ketiga langkah itu yang mungkin bisa langsung saya praktekkan adalah merekap hasil absensi siswa, kemudian nanti melaporkan pada hari Sabtu. Seperti itu Bu Ya, Eka. berarti yang pertama dan kedua yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Puji nggih. Nggih. Nah, kemudian kapan Bu Puji mulai melakukan usaha tersebut? Ya, usaha tersebut mungkin bisa saya lakukan besok hari Sabtu karena di rekapannya kita per minggu, jadi mulai hari Senin sampai hari Sabtu pagi, anak-anak absen, harapannya siang sudah bisa langsung direkap dan dilaporkan ke wali kelas, seperti itu Bu. Bisa Berarti 1 minggu lagi nggih, 1 minggu lagi nggih. tiap hari Sabtu. Baik. Iya. Nah, siapa yang dapat membantu Bu Puji untuk menjaga komitmen ini? Ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri karena dalam kegiatan ini program sekolah, jadi kita harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama adalah tim website, kemudian dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari Bapak Ibu Waka, kemudian yang terpenting lagi adalah dukungan dari rekan-rekan sejawat sebagai wali kelas, seperti itu, karena kita kelasnya banyak Bu, seperti itu. Ya. Oke. Berarti di sini Bu Puji akan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, khususnya adalah rekan sejawat yang beliau itu sebagai wali kelas. Begitu ya Bu Iya, Puji nggih? iya Bu Eka. Ya. Baiklah, apa yang Bu Puji dapatkan dari bincang-bincang kita pada malam hari ini, Bu Puji? Ya, terima kasih Bu Eka. Malam ini kita sudah berbincang-bincang, kemudian saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan meminta tim
tim website, kemudian untuk merekap setiap hari Sabtu. Dari rekapan tersebut nanti saya sampaikan kepada wali kelas, dan dari wali kelas nanti akan disampaikan ke semua siswa untuk bisa lebih tertib lagi absen secara online. Seperti itu, Bu Eka. Ya, baik. Saya sudah tidak sabar nih untuk menanti cerita dari Bu Puji lagi setelah Bu Puji ini melakukan usaha yang tadi sudah disampaikan. Nanti kita ketemuan lagi. Kalau rekapnya hari Sabtu berarti seperti malam ini ya, malam Senin lagi atau malam Minggu kita bisa bincang-bincang kembali ya Bu Puji ya. Iya, Bu Eka. Oke. Nah, mungkin ini yang bisa kita bicarakan. Selamat berjumpa lagi untuk 1 minggu ke depan, Bu Puji. Iya, Bu Eka. Terima kasih atas coaching malam ini. Selamat malam dan terima kasih. Sama-sama Bu Puji, selamat malam juga. Baik, Bu Eka sudah selesai proses coachingnya ya. Iya, sudah Bu Rema. Bu Eka, dari percakapan coaching yang sudah dilakukan tadi, bagaimana Bu Eka menilai sendiri performa dalam kompetensi ini? Ya, terima kasih Bu Rema. Saya menilai percakapan tadi berjalan dengan lancar apa adanya dan juga topik yang diangkat memang permasalahan real, nyata, kontekstual yang dihadapi oleh Bu Puji sendiri. Sehingga saya sendiri sebagai coach hanya menggali apa yang disampaikan oleh Puji. Dalam hal ini adalah Bu Puji. Kemudian mengidentifikasi, menanyakan rencana, dan terakhir yaitu membangun komitmen. Adapun rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Puji tadi dari hasil kucing tadi yaitu bahwa Bu Puji bersama dengan tim website itu akan melaksanakan rekap absen selama setiap 1 minggunya. Kemudian dari rekap itu akan diberikan kepada wali kelas, kemudian akan ditindaklanjuti, disampaikan kepada siswa yang ada di kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih. Jadi menurut Bu Eka sudah sesuai alur cerita dan sudah mendorong untuk memberdayakan kucing. Gitu nggih. Iya, Apa iya. yang membuat Bu Eka menilai seperti demikian? Ya. Saya merasa menilai demikian karena apa yang disampaikan oleh Kuci itu sendiri memang permasalahan real kontekstual yang dihadapi. Dan juga saya dalam mengantarkan percakapan tidak terlepas dari alur tirta. Di awal topik, saya tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian berusaha mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan terakhir, saya juga sudah melakukan penguatan kembali yang dalam hal ini dalam bentuk komitmen dari Kuci. Oke, Seperti Bu itu, Bu Eka. Rima. Iya, baik. Jadi Bu Eka dalam tadi proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian dalam hal kompetensi coaching sudah memberdayakan coachee sehingga muncul solusi dan juga komitmen dari coachee sendiri. Oke, Bu Eka. Dari percakapan yang Bu Eka lakukan dengan Bu Puji tadi, kalau saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya. Apakah Bu Eka berkenan untuk saya menyampaikan pengalaman saya? Ya, Bu Rima, silahkan. Oke, baik Bu Eka. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya yang sesuai yang Bu Eka minta tadi, yaitu dalam hal kompetensi inti khususnya dalam mengajukan pertanyaan berikut.
dalam proses coaching tadi sudah ada interaksi yang aktif, antara, coach yaitu Bu Eka dengan kucing yaitu Bu Puji. Bu Eka sudah hadir penuh atau present, betul-betul meluangkan waktu untuk kucing. Dalam mengajukan pertanyaan, Bu Eka juga sudah menggunakan pertanyaan berbobot, sehingga mampu memberdayakan kucing untuk menyampaikan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, kemudian bagaimana pendapat Bu Eka setelah mendengarkan apa yang disampaikan saya tadi? Ya, terima kasih Bu Rema. Percakapan kucing hari ini yang saya lakukan tidak terlepas dari alur cerita dan saya mencoba mendengarkan pertanyaan atau segala informasi yang disampaikan secara detail, kemudian merangkumnya. Saya jadi sudah bisa mengambil benang merah dan melempar kembali kepada Kuci sehingga Kuci ingat kembali dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, dari sana saya mencoba menggali kembali dengan beberapa pertanyaan yang menurut saya masih ada kekurangan. Tetapi tadi dari hasil observasi sudah berbobot. Di samping itu, tidak lepas dengan kaidah-kaidah pertanyaan berbobot itu sendiri. Terima kasih sekali Bu Rima atas masukannya. Ya, sama-sama Bu Eka. Jadi apa yang Bu Eka rasakan dengan apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan standar yang ingin Bu Eka capai dan sesuai dengan standar kompetensi inti coaching. Nah, saya ingin melanjutkan. Jadi kalau tadi apa yang sesuai semua dari yang seharusnya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat melakukan coaching, Bu Eka menanyakan dari ketiga itu, Bu Eka milih yang mana? Sebenarnya itu tidak perlu disampaikan. Jadi bisa langsung menanyakan kapan, Ibu melakukan hal tersebut. Kemudian Bu Eka rencana tindak lanjutnya setelah ini bagaimana? Rencana tindak lanjut setelah kegiatan kucing ini adalah saya menunggu kembali kalau memang nanti kucing meminta jadwal untuk bertemu kembali dan mendiskusikan terkait tentang apa yang sudah direncanakan dan dieksekusi. Kalau memang nanti ada kendala permasalahan yang perlu kita diskusikan kembali melalui percakapan kucing, maka kami akan melanjutkan kembali. Seperti itu, Bu Rema. Baik baik. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Maksudnya kapan, di mana, siapa yang bisa membantu meningkatkan performanya? Percakapan dengan alur tirta ini nanti akan saya lanjutkan di sekolah dengan rekan sejawat pada saat kegiatan pembuatan aksi nyata. Oke, baik Bu Eka. Jadi apa yang Bu Eka sudah capai tadi, sudah saya catat di dalam form supervisi akademik. Nanti Bu Eka bisa saya berikan catatan tentang hasil percakapan hasil supervisi kita hari ini. Kemudian apa yang didapat dari proses ini, Bu? Yang saya dapatkan adalah saya mengetahui bahwa ketika saya belajar praktik kucing, utamanya terkait permasalahan kendala yang saya hadapi, yaitu bagaimana membuat pertanyaan berbobot, saya mendapatkan refleksi, kemudian mendapatkan umpan balik dari hasil observasi pengamatan dan juga terkait dengan alur tirta. Ada beberapa kelemahan maupun kekurangan yang bisa saya eksplor kembali. Saya bisa meningkatkan kembali ketika saya melaksanakan percakapan kucing dengan rekan sejawat atau dengan siswa.
Baik, terima kasih Bu Eka. Semoga percakapan kita hari ini mampu mendorong semangat Bu Eka untuk terus melakukan perbaikan kompetensi dalam hal coaching dan Bu Eka ingin meningkatkan terus melalui praktik pelaksanaan coaching ya yang terus dilakukan sehingga makin lama semakin baik ya Bu. Dalam melakukan coaching tidak muncul lagi keraguan-raguan. Ya, saya ucapkan terima kasih, semoga pertemuan supervisi kita hari ini dan selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada Bu Eka, sebagai seorang coach yang semakin menuju ke arah yang lebih baik, yang profesional. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Rema atas waktunya dan atas supervisi yang sudah dilakukan kepada saya. Terima Iya, kasih Bu Rema. sama-sama Bu Eka, selamat malam Bu Eka. Selamat malam juga.